Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Sore hari ini kami akan melaksanakan sharing session dengan rekan-rekan sehubungan dengan kejadian atau insiden yang menurut kami cukup heboh baru terjadi kemarin, di mana Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa penangkapan itu dilakukan terkait dengan tindak lanjut penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap dan atau gratifikasi yang telah diterima oleh 3 hakim PN Surabaya tersebut. Dan perlu rekan-rekan juga ketahui, dan mungkin juga sebagian rekan-rekan sudah mengetahui bahwa perkara ini berkaitan dengan putusan bebas Gregorius Ronald Tanur yang telah diputus oleh Majelis Hakim PN Surabaya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dan oleh karena itu, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan video reaction sehubungan dengan insiden tersebut. Kami akan sampaikan video berikut ini. Informasi terbaru yang kami kabarkan untuk Anda, di mana Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa pacarnya. Ya, betul sekali pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mengapul yang memutus bebas Ronald Tanur pemirsa tentunya dalam perkara penganiayaan kepada kekasihnya hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar yakni Dini Sera Afrianti. Mereka langsung dibawa ke gedung. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa apa yang terjadi kepada 3 hakim di PN Surabaya ini juga dapat terjadi kepada siapapun selaku praktisi perpajakan maupun praktisi hukum. Kebetulan saja dalam perkara ini yang menjadi tersangka adalah 3 hakim PN Surabaya dan seorang pengacara. Namun hal yang sama tidak menutup kemungkinan apabila rekan-rekan berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia perpajakan, termasuk di sana ada AR, kemudian ada Kasiwaskon, kemudian di sana juga ada tim pemeriksa, kemudian juga ada tim peneliti keberatan, kemudian tim peneliti pembatalan, ada juga tim peneliti pembetulan. Karena mereka semua adalah sebenarnya penyelenggara negara. Begitu juga dengan hakim, mereka adalah sebagai penyelenggara lembaga yudikatif. Nah, oleh karena itu, apapun jabatannya, sepanjang itu adalah ASN, mempunyai jabatan atau kewenangan, tentu berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang sama seperti yang terjadi pada insiden yang baru saja kita dengarkan tadi. Jadi oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ketika rekan-rekan praktek di luar sana dan berhubungan dengan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, termasuk yang sudah kami sebutkan tadi, apalagi pihak-pihak yang mengambil keputusan, termasuk di dalamnya adalah kepala kantor, baik itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak maupun Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga pejabat-pejabat lain di tingkat eselon 3 maupun eselon 2 yang mempengaruhi akan keputusan perpajakan, baik itu SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, maupun SKP nihil. Dan itu juga berkaitan dengan hal-hal lain yang mungkin rekan-rekan pernah temui di lapangan. Contohnya pengembalian pendahuluan terhadap restitusi, ya, kemudian berkaitan dengan permohonan kompensasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rekan-rekan, apa yang terjadi dengan 3 hakim PN Surabaya dan seorang pengacara ini juga bisa terjadi kepada rekan-rekan dan saya apabila kita tidak bisa melakukan tugas fungsi kita sebagai seorang praktisi yang profesional. Namun tentunya kalau kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita sebagai seorang praktisi pajak yang profesional, niscaya hal-hal yang seperti ini tentu tidak perlu terjadi. Kita akan lanjutkan videonya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dilakukan upaya penangkapan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain 3
hakim yang merupakan Majelis Hakim Perkara Ronald Tanur, 1 perempuan juga ikut diamankan dan langsung dibawa petugas Kejagung dengan pengawalan aparat TNI menuju ruang sidang atau ruang pidana khusus lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pihak Kejaksaan Tinggi hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan sementara sesuai dengan kebutuhan tim penyidik dari Kejagung. Kajati juga membenarkan bahwa penangkapan 3 hakim terkait gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim. Ya, rencananya ketiga hakim ini akan segera diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awas. Ada sedikit Pak komentar Pak. Ada beberapa pemberitaan yang saya lihat di media yang kurang pas pemberitaannya, karena ini intinya adalah benar bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dapat pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampisus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberi untuk bisa menyampaikan materi apapun, hanya kepada teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rekan-rekan, sekedar menambahkan saja bahwa dalam perkara ini memang 3 oknum hakim tersebut dan 1 oknum pengacara itu dilakukan penangkapan di beberapa tempat. Dan menurut informasi yang disampaikan, 3 oknum hakim ditangkap di Surabaya dan 1 oknum pengacara ditangkap di Jakarta. Dan Kajati Jatim telah memberikan informasi bahwa penangkapan itu bukan dalam kewenangan Kajati Jatim, tapi dalam kewenangan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Kajati Jatim hanya memfasilitasi tempat dilakukannya penyidikan lebih lanjut agar setelah itu para oknum tersebut dapat dibawa lebih lanjut ke Kejaksaan Agung Jakarta. Yang kami mau sampaikan kepada rekan-rekan adalah sekali lagi, dimanapun rekan-rekan praktek, ya di wilayah manapun, sepanjang terdapat kurang lebih 264 KPP dan kurang lebih 34 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka kami sarankan kepada rekan-rekan untuk berpraktek secara profesional. Kami sarankan kepada rekan-rekan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena dalam melaksanakan praktek perpajakan, rekan-rekan sepanjang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi dan keahlian yang rekan-rekan miliki, maka suatu keniscayaan rekan-rekan akan terhindar daripada insiden yang baru saja kita dengar bersama-sama. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara profesional, rekan-rekan harus mempunyai 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi akuntansi. Yang kedua adalah kompetensi administrasi. Dan yang ketiga dan terutama adalah kompetensi hukum. Kenapa kompetensi hukum adalah yang terakhir dan yang utama? Karena memang segala sesuatunya, permasalahan, persoalan, perkara pajak bermuara di pengadilan pajak. Oleh karena itu harus mempunyai kompetensi utama, yaitu kompetensi hukum. Dan apabila pengadilan pajak tidak mampu untuk memberikan keadilan, maka sekali lagi hukum yang lebih tinggi dapat ditegakkan di tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Jadi, baik itu tingkat judeks fakti di pengadilan pajak maupun tingkat judeks juris di Mahkamah Agung, kedua-duanya adalah merupakan domain atau ranah kompetensi di bidang hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami atau menguasai 3 kompetensi tadi, supaya rekan-rekan bisa praktek, bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang profesional, seorang pengacara dan praktisi pajak di dalam dan di luar pengadilan, sepanjang rekan-rekan memiliki keahlian yang kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, untuk bisa memiliki 3 keahlian tadi, maka rekan-rekan harus terus mengupdate
kompetensi rekan-rekan di bidang akuntansi, administrasi, dan di bidang hukum. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk terus dilakukan, dan tentunya diskusi dan juga pencerahan-pencerahan khususnya di bidang hukum harus terus dilakukan demi meningkatkan kompetensi. Pada akhirnya yang harus dibutuhkan adalah kompetensi utama di bidang hukum, karena kompetensi bidang hukum itu adalah salah satu kompetensi yang menentukan benar salah suatu perbuatan atau tindakan. Atau dalam konteks perpajakan, compliance itu bisa dianggap benar atau salah apabila kemudian hukum positif dapat mendukung compliance tersebut, dan tentunya compliance tersebut dianggap menjadi benar ketika kemudian compliance tersebut didasarkan pada underlying legal reasons atau hukum positif yang berlaku. Kami lanjutkan. Ya pemirsa, betul sekali bahwa Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya sang pacar. Rekan-rekan, kembali lagi insiden ini adalah penangkapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang oknum pengacara. Nah, kalau kita bandingkan pelakunya dalam konteks ini diduga karena memang belum ada putusan inkrah ya, maka kemudian kita harus mengedepankan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Dalam kasus ini diduga pelakunya adalah hakim PN Surabaya dan seorang oknum pengacara. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan praktek kepengacaraan di bidang perpajakan atau dalam praktek seorang praktisi di bidang perpajakan, maka tentunya kita banyak bersinggungan dengan fiskus atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya, baik itu AR, baik itu Kasiwaskon, baik itu tim pemeriksa, baik itu kepala kantor, baik itu tim peneliti keberatan, baik itu tim peneliti pembatalan, baik itu tim peneliti pembetulan, termasuk Kakanwil DJP adalah pihak-pihak yang dapat berkaitan dengan rekan-rekan sebagai seorang profesional, baik pengacara maupun praktisi pajak. Dan juga mungkin rekan-rekan yang praktek di pengadilan pajak tidak menutup kemungkinan berhubungan atau bersinggungan dengan para panitra pengganti, panitra, dan juga para hakim yang jumlahnya 72 orang di pengadilan pajak. Oleh karena itu, sekali lagi, rekan-rekan, tentu zamannya sudah berbeda. Zaman transparansi, digitalisasi adalah zaman yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, siogianya yang harus dikedepankan bukan lagi kewenangan dan kekuasaan, apalagi yang dikedepankan itu adalah hal-hal yang tidak berdasarkan hukum, namun tentunya yang dikedepankan adalah hukum harus menjadi panglima, supremacy of law. Dan tentunya supremacy of law ini bisa diterapkan apabila rekan-rekan mempunyai kompetensi di bidang hukum. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyarankan kepada rekan-rekan, bagi yang belum lulus sarjana hukum, dipersilakan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Bagi yang kemudian ingin mendalami pelatihan-pelatihan di bidang perpajakan, termasuk hukum acara peradilan pajak, dan juga bagaimana menyelesaikan sengketa perpajakan di dalam dan di luar pengadilan, tentu disarankan untuk mengikuti update pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh P5I. Oleh karena itu, kembali lagi rekan-rekan, dari sekarang kita harus berpikir bahwa hukum adalah panglima, supremacy of law, itu harus kita kedepankan. Dan oleh karena itu kita harus paham hukum, supaya kemudian kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada wajib pajak dan tentunya menegakkan hukum, karena rekan-rekan juga adalah salah satu aparat penegak hukum. Kami lanjutkan. Mana 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erintua Damanik, dan Mangapul yang memutus bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar, Dini Sera Afrianti. Ya, mereka dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dilakukan upaya penangkapan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain 3 hakim yang merupakan majelis hakim perkara Ronald Tanur, 1 perempuan juga ikut diamankan dan langsung dibawa petugas kejaksaan atau Kejagung dengan pengawalan aparat TNI menuju ruang pidana khusus lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan sementara sesuai dengan kebutuhan tim penyidik dari Kejagung. Kajati juga membenarkan bahwa penangkapan 3 hakim terkait gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim. Rekan-rekan, kembali kami sampaikan bahwa kalau kemudian hakim diperlakukan seperti ini pada saat penangkapannya, apalagi kemudian
hanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau kemudian hanya seorang pengacara atau praktisi pajak. Oleh karena itu, kembali lagi rekan-rekan, kami perlu ingatkan bahwa ketika penegakan hukum berlaku, tentunya di dalam negara hukum rule of law harus ada yang namanya equality before the law atau setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Oleh karena itu, ketika penegakan hukum dilakukan, tentunya di negara hukum tidak mengenal siapa yang harus diperlakukan berbeda karena alasan apa. Namun semuanya diperlakukan sama, ya. Meskipun dia hakim, kalau kemudian diduga melakukan dugaan tindak pidana, tentunya harus diberikan perlakuan yang sama. Apalagi sekedar pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau sekedar seorang pengacara atau praktisi pajak. Kembali lagi, unsur dalam rule of law adalah equality before the law. Kami lanjutkan. Ada sedikit Pak komentar Pak. Untuk mengetahui perkembangan terbaru langsung dari Surabaya, pemirsa, saya akan bertanya kepada reporter kami Syamsul Huda di sana. Syamsul Huda, ini bagaimana kemudian proses pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Kapan rencananya akan diterbangkan ke Jakarta? Seperti apa Syamsul Huda? Baik Caca dan pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan benar bahwa sejak pagi tadi penyidik dari Jampitsus sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penggeledahan hingga menahan 3 hakim terkait dengan perkara bebasnya Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan nyawa pacarnya yakni Tira hilang, meninggal dunia. Dan sejak pagi tadi, rekan-rekan, jurnalis TV One News mengatakan bahwa bukan hanya 3 oknum hakim PN Surabaya yang dilakukan penangkapan, tapi juga kemudian dilakukan penggeledahan. Nah, kalau kita bicara penggeledahan, tentu penyidik sedang mencari alat bukti, ya. Alat bukti yang digunakan nantinya untuk persidangan. Nah, tentunya harus ada alat bukti yang menunjuk kepada tindak pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu upaya penggeledahan itu adalah mencari bukti dari dugaan suap atau gratifikasi. Tentu dalam hal ini adalah uang, ya. Dan berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami dari beberapa media, ternyata di tempat hakim ini telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan jumlah uang yang sangat signifikan. Nanti kita akan lihat pada video berikutnya berapa jumlah uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Kami lanjutkan. tim penyidik dari Kejaksaan Agung dibantu oleh dari intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya terus melakukan serangkaian penggeledahan. Penggeledahan diawali dari 2 apartemen dari 2 yakni milik Damanik dan Mangapul, Hakim Damanik dan Hakim Mangapul di salah satu apartemen di kawasan Jalan Tidar Surabaya, tepatnya di Tower 6. Dan dari penggeledahan tersebut polisi Kejaksaan Agung menemukan beberapa barang bukti dan menguatkan sehingga Hakim Damanik dan Hakim Mangapul diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di rumah salah satu majelis yakni rumah Heru, Hakim Heru, di mana rumahnya tepat berada di Jalan Ketintang, Surabaya. Dan di sini juga Kejaksaan Agung menemukan beberapa barang bukti yang bisa menguatkan atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh para majelis hakim yang menangani kasus bebasnya Ronald Tanur ini. Sehingga tepat pada sore hari, tepatnya pada pukul 16.33, 3 tersangka dibawa langsung ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan awal guna mendalami temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hakim Heru hadir terlebih dahulu, dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyusul setengah jam kemudian baru Hakim Mangapul dan Hakim
Damanik tiba di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain tiga hakim majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur, ada satu perempuan juga yang diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Diduga perempuan tersebut merupakan kuasa hukum dari Ronald Tanur, namun belum ada penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi siapa wanita tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat untuk dilakukan pemeriksaan, selebihnya penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, yakni melalui Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sampai malam ini rekan-rekan, berdasarkan informasi jurnalis bahwa oknum seorang pengacara tersebut adalah seorang wanita, dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa media, yang bersangkutan adalah bernama saudara Lisa Rahmat. Jadi kalau kemudian kita bisa cermati insiden ini atau peristiwa ini, maka kita dapat menyimpulkan segala sesuatu berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap dan atau gratifikasi bukan hanya dilakukan oleh oknum pengacara pria, bahkan oknum pengacara wanita pun terbukti telah terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi rekan-rekan, gender bukan menjadi persoalan. Dengan demikian, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu meningkatkan kompetensi. Sekali lagi, kompetensi di bidang akuntansi, kompetensi di bidang administrasi, dan terakhir kompetensi di bidang hukum. Kami lanjutkan. 3 hakim dan 1 perempuan tersebut masih menjalani pemeriksaan awal. Masih pihak penyidik Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan belum diketahui kapan ketiga hakim tersebut dan 1 wanita ini akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Demikian. Terima kasih Syamsul Huda mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita nanti akan terus mengupdate pemirsa bagaimana jalannya pemeriksaan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pemirsa hingga nantinya akan diterbangkan ke Jakarta. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda, khususnya mengenai sidang Kabinet Perdana. Rekan-rekan, sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara, karena ini berkaitan dengan peristiwa penangkapan oknum Hakim PN Surabaya dan oknum seorang pengacara wanita, maka tentunya ini berkaitan dengan potensi kemungkinan terjadi kepada para pengacara atau praktisi pajak Indonesia yang tentunya bersinggungan dengan banyak pihak di dalam dan di luar pengadilan, termasuk yang di luar pengadilan adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan di dalam pengadilan tentunya berhubungan dengan panitra pengganti atau panitra atau hakim, atau juga mungkin pihak-pihak yang kemudian mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di dalam pengadilan pajak. Oleh karena itu, sekali lagi rekan-rekan, saran kami tentunya kita tidak akan menggunakan upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum yang sedang heboh dan viral pada saat ini. Tentu kita akan mengedepankan, sekali lagi, kita akan mengedepankan integritas, kompetensi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, perlu mengupgrade kemampuan kita setiap saat agar kemudian kita menjadi profesional yang dibutuhkan oleh wajib pajak demi menegakkan hukum dan keadilan. Karena hukum pajak harus menjadi panglima. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.